Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirat sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Al-Mu'taqad As-Sahih Al-Wajibu ala kulli muslimin i'tiqaduhu, karya Syekh Abdus Salam bin Barjas ya, rahimahullah. Dan pada pertemuan kali ini Bapak Ibu dan sekalian, kita akan melanjutkan ya, pada halaman berapa Bapak Ibu? Halaman 31 ya. Surah Ar-Ra'du 31 ya surah. Itu sekarang ya. Ya baik, Bapak Ibu mari kita perhatikan Surah Ar-Ra'du ya, halaman 31, dalil yang kedua ya. Di halaman tersebut ya, di halaman 31. Sudah ketemu Bapak Ibu? Sudah ya, baik. Kami bacakan. Ini kita masih membahas tentang tauhid uluhiyah ya, tauhid uluhiyah. Nah, dalam surah Ar-Ra'du ayat 14 Bapak Ibu dan hadirin sekalian disebutkan ya, lahu da'watul haqq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai'in illa kabasiti kaffaihi ilal ma liyablugha fa huwa ma huwa bibalighi wa ma du'aul kafirina illa fi dhalalin ya, itu sekalian. Jadi hanya kepada Allah lah doa yang benar itu. Jadi doa yang benar, ibadah yang benar itu hanya kepada Allah. Da'watul haq atau ibadatul haq, karena ada doa al-ibadah ya. Nah, sementara walladzina yad'un min dunihi, dan orang-orang yang berdoa yang menyeru ya kepada selain Allah, la yastajibuna lahum bi syai'in. Jadi mereka itu tidak bisa mengabulkan, tidak bisa menjawab sedikit pun apa yang mereka minta, yaitu berhala-berhala yang dijadikan sekutu ya selain Allah. La yastajibuna lahum bi syai'in. Semua berhala yang dijadikan sandaran di mana orang-orang musyrik berdoa, itu mereka sama sekali tidak bisa mengabulkan, tidak bisa mengijabah sedikit pun untuk mereka. Illa kabasiti kaffaihi ilal ma. Nah, kecuali mereka itu ya seperti orang yang membuka kedua telapak tangannya ilal ma ya, ke air. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya. Jadi membuka kedua telapak tangannya ke dalam air, bisa dibayangkan ya. Jadi dibuka kedua telapak tangan seperti ini, lalu dimasukkan ke dalam air. Liyablugha fahu, supaya air itu sampai ke mulutnya. Wa ma huwa bibalighi, tapi dia tidak bisa ya. Dia tidak bisa ya menghantarkan air dengan kedua telapak tangannya ke mulutnya itu. Bapak Ibu dan sekalian,
Coba menurut panjenengan, kalau kita membuka kedua telapak tangan kita, lalu memasukkan ke dalam air, kan nyiduk air tuh ya. Apa namanya? Nyawuk ya bahasa Jawanya, nyawuk. Coba, menurut panjenengan bisa nggak kita ngambil air dengan kedua telapak tangan lalu kita masukkan ke mulut? Bisa nggak coba? Bisa kan? Nah, berarti maknanya tidak demikian. Ya. Nah, maka kita perlu membaca kitab-kitab tafsir para ulama supaya pas ini kita memaknai ayat ini. Kalau kita ngikutin apa yang Bapak Ibu baca ya di terjemahan itu, kan gitu ya. Jadi tak ubahnya mereka itu seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air agar air itu sampai ke mulutnya, padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya. Kan enggak ini kan? Tidak logis kan? Ya atau tidak? Kalau kita ngikutin terjemahan. Karena dalam bayangan kita orang memasukkan kedua telapak tangannya ke dalam air, lalu dia ngambil air untuk diangkat ke mulutnya, itu bisa. Secara rasional bisa kan? Nah, maka bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, kalau kita buka misalnya tafsir ya, Ibnu Katsir atau Aisyarut Tafasir lah, karya saya Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, di sana diterangkan. Jadi yang dimaksud illa kabasiti kafaihi ilal ma, itu maksudnya ya, seperti orang yang membuka kedua telapak tangannya, ay fatahahuma wa maddahuma ilal ma, dan ya, maddahuma memanjangkan kedua telapak tangannya ilal ma, ke dalam air. Wal ma'u fi qa'ril bi'ri. Nah, wal ma'u, nah ini keterangan tambahan wal ma'u fi qa'ril bi'r. Ini penting. Dan air itu ada di dasar sumur. Nah, kalau gini, bisa nggak? Ya, maksudnya bisa nggak tuh kedua telapak tangan kita ngangkat air? Ah, itu dalam tafsir diterangkan. Itu maksudnya ya dalam tafsir Aisyarut Tafasir itu ya ay fatahahuma wa maddahuma ilal ma wal ma fi qa'ril bi'r. Nah, fala kafahu tasilu ilal ma, maka kedua telapak tangannya tidak mungkin sampai ke dalam air, walal ma'u yasilu ila kaffai, dan air juga enggak mungkin bisa sampai kepada kedua telapak tangannya. Wa huwa atshan, sementara dia dalam keadaan haus. Orang kehausan, tidak punya apa-apa, di padang pasir, dia menemukan sumur, dia haus banget, butuh banget air. Mau minum, ada sumur, sumurnya dalam. Modal dia cuma 2 telapak tangan. Bisa nggak dapat air? Enggak. Dia akan binasa dalam kehausannya. Itulah perumpamaan orang yang berdoa kepada selain Allah. Itu. Jelas ya Bapak Ibu sekarang ya? Nah, itu maka kalau ada orang, wah nggak bahasa Arab nggak paham nggak apa-apa, wong sekarang Al-Quran terjemahnya wis akeh kan gitu. Itu nggak bisa, ya nggak cukup terjemah tuh. Kita harus buka tafsir para ulama. Nah itu tadi yang kamu rujuk diantaranya adalah tafsir Aisyarut Tafasir karya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Jadi begitu sekalian. Nah, hatta yuhlika atsan, sampai dia itu binasa dalam keadaan kehausan. Nah, maka hadza masal, ini adalah perumpamaan man ya'budu ghairallahi ta'ala bidu'ain au dzabhin au nazarin au khaufin au raja'in, nah, fa huwa mahrumul istijabah khaibun fi mas'ahu wa lan takuna lahu akibah illa an-nar wal khusran, wa huwa makna qauluhu ta'ala yang dimaksud tadi itu. Jadi orang yang berdoa kepada selain Allah itu, Allah umpamakan seperti orang mau ngambil air. Dengan kedua telapak tangannya, air itu ada di dasar sumur. Enggak mungkin nyampe, akhirnya dia mati dalam kehausan. Maka begitulah orang yang menyembah selain Allah. Berdoa bukan kepada Allah. Menyembelih niatnya tidak untuk Allah. Bernajar juga bukan untuk Allah. Takut dan rojanya bukan kepada Allah. Maka akibat orang tersebut binasa. Mereka masuk neraka dan mereka rugi. Betul-betul dalam keadaan
rugi. Nah, ini bersalin. Tapi kalau kita buka tafsir lain, misalnya tafsir Ibnu Al-Jauzi lebih rinci lagi. Nah, dalam tafsir Ibnu Al-Jauzi di sana disebutkan yang dimaksud illa kabasiti kaffaihi ilal ma, kata beliau apa? Fihi khamsatu aqwal. Ini ada 5 ya, penjelasan dari para ulama. Nah, yang pertama, beliau katakan annahul aksanu yamuddu yadahu ilal bi'r. Itu adalah orang yang Allah umpamakan itu, maksudnya orang yang sangat kehausan, dia memanjangkan tangannya ke dalam sumur liyartafi al-ma'u ilaihi wa ma huwa bibalighi, supaya air itu bisa diangkat, tapi dia tidak mungkin mampu karena dasar sumur. Itu. Ini yang mengatakan ini adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Atha ya. Sementara makna kedua ya, dalam tafsir Ibnu Al-Jauzi terangkan annahu ar-rajulul aksan. Dia adalah seseorang yang kehausan qad wada'a kaffaihi fil ma', dia meletakkan kedua tangan dalam air wa huwa la yarfa'uhuma, tapi dia enggak bisa angkat tuh. Tangannya itu enggak bisa diangkat. Bisa enggak nyampe air itu ke mulut sendiri, naik sendiri gitu? Enggak bisa, kecuali bohong-bohongan sulap gitu ya. Nah, itu makna yang kedua. Ini adalah perkataan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Yang ketiga mengatakan annahul atshanu yara khayalahu fil ma'i min ba'id. Dia ada orang kehausan. Nah, dia berkhayal, dalam khayalannya ya, dia melihat ada air dari kejauhan. Fa huwa yuridu an yatanawalahu fala yaqdiru. Nah, fala yaqdiru alaih. Dia ingin dapat air itu, tapi dia nggak mampu mendapatkan air tersebut. Jadi seperti itulah perumpamaan orang yang berdoa meminta kepada selain Allah. Itu makna yang ketiga. Jadi orang yang kehausan, dalam bayangannya, hayalannya itu ada air. Namanya apa? Fata morgana lah gitu ya. Fata morgana. Dari jauh dia lihat. Dia ingin dapat air itu, tapi dia tidak bisa mendapatkan air itu. Itu makna yang ketiga. Warabi, yang keempat, annahu ar-rajul yad'ul ma'a bilisanihi wa yushiru ilaihi biyadaihi. Yaitu orang, dia yad'u al-ma'a bilisanihi. Dia memanggil-manggil air itu dengan lisannya. Air, kesini. Itu. Ini makna yang keempat katanya. Wa yushiru ilaihi biyadaihi. Dia tunjuk tuh air dengan tangannya. Air sini kamu, air sini. Bapak Ibu, kira-kira air disuruh ke sini bisa datang enggak? Fala ya'tihi abadan. Tidak mungkin dia datang sendiri. Itu. Nah, fala yumkin. Ini qalahu Mujahid rahimahullah. Ini kata keterangan ulama tabi'in ahli tafsir Mujahid. Itu makna yang keempat. Itu makna illa kabasiti kaffaihi ilal ma. Nah, sementara yang kelima annahu albasitu kaffaihi liyaqbidu 'alal ma hatta yu'addiyahu ila fi la yatimmu lahu dzalik. Nah, maksudnya yang dimaksud illa kabasiti kaffaihi ilal ma itu adalah seseorang yang membuka kedua telapak tangannya untuk menggenggam air, tapi dia tidak bisa mengantarkan air tersebut dengan kedua telapak tangannya. Wala yatimu lahu dzalik, tidak bisa gitu. Maka orang-orang Arab itu ya, kan setiap bahasa itu punya istilah-istilah gitu ya. Semacam peribahasa gitu ya. Nah, orang Arab itu ya, kalau ada orang mencari sesuatu, lalu dia tidak bisa mendapatkan sesuatu yang dia cari. Nah, maka orang Arab mengatakan apa? Fahuwa kal qabidu alal ma. Kal qabidu alal ma. Paham ya maksudnya ya? Jadi orang Arab itu kalau mengistilahkan orang mencari sesuatu yang tidak mungkin dia dapatkan, itu kaqabidil ma. Seperti orang yang menggenggam air. Pasti air bisa nggak digenggam? Nggak bisa. Kalau ini bisa digenggam, air nggak bisa. Nah, itu bisa juga. Hidung panasnya digenggam bisa juga. Tapi air nggak bisa. Itu, jadi makna yang kelima itu. Nah ini, maka di dalam syair itu ya, mereka menggunakan istilah itu. Wa inni wa iyyakum wa syauqan ilaikum kaqabidi ma'in lam tasikhu anamiluhu.
Jadi itu dalam syair dikatakan demikian ya. Jadi orang kalau menggenggam air itu nggak akan bisa menahan apa-apa. Itu kalau kita merujuk ke tafsir Ibnu Al-Jauzi tentang makna ayat ke-14 dari surah Ar-Ra'd. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Dan tidaklah doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau kita berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya sia-sia gitu. Sia-sia. Mintanya bukan sama Allah. Atau kita bertawassul gitu ya. Sebagaimana orang kafir bertawassul dengan patung berhala kan. Katanya kami tidak minta kepada patung itu, yang kami minta adalah Allah. Mereka hanya kami jadikan sebagai sarana saja. Nah, sama seperti orang yang kita berulang-ulang ya bahas di majelis ini, datang ke kuburan bertawasul dengan orang yang sudah mati, yaitu nggak akan mungkin bisa diijabah. Gitu. Kalau buktinya ada juga kok yang diijabah, itu bukan karena tawasulnya itu, bukan. Nah, justru itu ujian buat dia ya. Allah uji, dia ingin kaya. Nah, itu ya. Lalu dia disuruh ziarah ke makam kiai, ke makam wali songo gitu ya. Ternyata benar, setelah dia ziarah, berdoa di sana, terkabul tuh keinginannya. Nah, akhirnya dia cerita ke banyak orang, kalau kamu ingin laris daganganmu, ingin kaya, kamu ziarah lah. Akhirnya banyak nggak orang yang akhirnya tertipu? Banyak. Nah, padahal ternyata yang banyak itu datang ke sana nggak ada perubahan. Ya, qadarullah dia Allah Allah beri nikmat gitu ya sebagai ujian buat dirinya setelah dia ziarah kubur misalnya. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, itu tidak demikian ya. Maka jangan meminta kecuali hanya kepada Allah. Tadi perumpamaan jelas sekali ya. Yaitu kalau kita berdoa kepada selain Allah, ya seperti itulah. Dia haus ingin minum tapi nggak bisa dapat gitu. Nggak bisa dapat. Yaitu keterangan dari surah Ar-Ra'd ayat 14 ya. Kemudian dalil yang lain Bapak sekalian dalam surah An-Naml ayat 20 sampai 21 ya. An-Naml apa An-Nahl? An-Nahl ya. Coba cek. Kalau di kitab aslinya An-Naml ya. Ya, ini ada perbedaan ya. Kalau di kitab aslinya surah An-Naml, tapi di sini diterjemahan An-Nahl. Coba kita cek. Surah An-Nahl apa An-Naml ini? Wa hum yukhlaqun. Ya, bisa kemungkinan aslinya yang salah, bisa terjemahannya salah. Berarti yang salah, yang keliru kitab aslinya ini ya. Ya, ini kalau di sini An-Naml ya. Oke, nah ini kadang-kadang memang ada kesalahan Bapak sekalian. An-Nahl bukan An-Naml ya. An-Nahl ayat 20 sampai 21. Nah, walladzina yad'una min dunillah, mereka yang kalian menyeru, berdoa, beribadah kepada selain Allah, ya, selain Allah, la yakhluquna syai'a. Mereka itu tidak menciptakan apapun, wa hum yukhlaqun, tapi merekalah yang diciptakan. Ya. Jadi orang-orang musyrik dulu di zaman jahiliyah itu, nah, mereka berdoa kepada patung-patung kan. Yang patung itu mereka buat dari roti. Yang menciptakan berhala itu siapa? Manusia. Ya. Maka wahum yukhlaqun. Patung-patung itu diciptakan, dibuat. Yang buat siapa? Yang nyembahnya sendiri. Nanti pada saat kelaparan, gak ada makanan, Tuhannya dimakan. Nah, itulah yang membuat Umar kadang-kadang sedih, kadang-kadang tertawa. Umar cerita, karena dulu waktu masa jahiliyah, ya, ketika lapar, ya, patung dari roti itu yang dibuatnya, ya, disembah-sembah, saat lapar patungnya dimakan. Akhirnya ketawa sendiri beliau Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dalam satu riwayat dikatakan demikian ya. Sementara kesedihannya karena diceritakan Umar pernah mengubur putrinya hidup-hidup ya. Akhirnya beliau kadang nangis, habis nangis tertawa gitu. Orang bingung kok Umar kadang nangis kadang
sebentar ketawa, sebentar nangis. Gue cerita begitu. Nah memang dulu patung-patungnya diciptakan. Di zaman sekarang, orang yang menyembah patung, patungnya dibuat atau jadi sendiri? Dibuat. Ya, coba patung agama apa? Pasti dibuat. Kalau Bapak Ibu jalan ke Magelang tuh kan ada banyak tukang patung ya. Kan ada patung Buddha tuh kan. Ada patung macam itu dibuat. Lah kok disembah-sembah begitu? Padahal wahum yukhlaqun amwatun. Mereka ini benda mati itu. Patung-patung itu benda mati. Ghairu ahya. Tidak hidup. Tidak hidup. Bahkan wa ma yas'urun ayyana yub'atsun. Mereka tidak tahu kapan ya mereka yang menyembah itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ngerti patung itu. Benda mati kok disembah-sembah. Nah, sama seperti orang kalau di kita takut gitu ya kepada pohon besar beringin, lalu kalau mau ngadain acara dikasih sajen, ya dikasih sajen, ya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Jadi mubazir ngasih sajen ke pohon beringin, ngasih sajen di pinggir sungai, ngasih sajen di dekat sumur tua dan seterusnya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, nah yang kayak begitu itu berarti dia takut kan kepada makhluk. Takut itu bagian daripada ibadah. Mereka itu tidak menciptakan apapun, bahkan mereka dibuat. Mereka benda mati, mereka tidak hidup. Mereka nggak ngerti gitu. Kapan orang-orang yang menyembahnya itu akan dibangkitkan. Nah, jadi tidaklah masuk akal jika ada orang kok dia berdoa meminta kepada selain Allah. Maka rusak tauhid uluhiyahnya. Nah, lalu ancamannya disebutkan Bapak Ibu dalam surah Asy-Syu'ara ayat 213. Qala Allahu azza wa jalla fala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Janganlah kamu berdoa ya kepada Allah tapi juga berdoa kepada Tuhan selain Allah. Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Kita minta kepada Allah tapi di sisi lain juga kita minta kepada selain Allah. Ini namanya dia melakukan kesyirikan. Maka kalau itu yang dilakukan fatakuna minal mu'adzabin. Kalian nanti termasuk golongan orang-orang yang akan diazab. Nah, itu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Orang yang minta-minta berdoa kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi udah kalau Bapak Ibu kita butuh apa saja minta udah sama Allah, enggak usah minta ke yang lain. Enggak usah pakai ya perantara yang musyrikah ya, yang syirik, perantara yang mamnu'ah yang dilarang oleh syariat. Nah, jadi mintalah langsung kepada Allah. Kalau kita mau menggunakan wasilah dan memang itu disuruh ya, kemarin kita udah bahas juga, wabtagu ilaihil wasilah. Carilah untuk sampai kepada Allah wasilah. Nah, apa? Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dengan amal soleh kita, atau meminta doa kepada ya orang soleh itu yang masih hidup dibolehkan, yaitu masyru', tawassul masyru'. Baik, dalam surah Fatir ayat 13-14 Bapak Ibu, Allah taala berfirman, yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil laili. Nah, jadi Allah ya memasukkan malam ke dalam siang, memasukkan siang ke dalam malam, maksudnya silih berganti ya, malam dan siang. Wasakhkhara syamsa wal qamar, dan Allah menundukkan matahari dan bulan, kullun yajri li ajalim musamma, masing-masing beredar menurut waktunya yang sudah ditentukan. Dzalikumullahu rabbukum, itulah dia Allah Tuhan kalian, lahul mulk, hanya milik Allah lah seluruh kerajaan, walladzina tad'una min dunihi. Nah, ini poinnya di sini. Dan mereka yang kalian berdoa selain Allah, ma yamlikuna min qitmir. Mereka sama sekali tidak memiliki apapun ya. Di situ kalau Bapak baca, ma makna qitmir? Kulit ari ya. Nah, kalau kita buka dalam kamus bahasa Arab, kata qitmir Bapak Ibu itu artinya selaput yang melapisi biji kurma. Biji kurma, pernah tahu biji kurma? Kan ada selaputnya tuh, terbungkus. Itulah qitmir.
Itulah kitmir. Yang sangat lembek, sangat halus gitu ya. Bahkan kalau ditimbang nggak tahu berapa ini ya. Mungkin juga ya 0,0000 gitu ya. Ya. Jadi Tuhan-Tuhan yang disembah oleh kalian itu selain Allah itu tidak memiliki apapun. Ya, tidak memiliki apapun. Tidak berkuasa sedikit pun. Bahkan memiliki kitmir saja tidak ada. Menguasai kitmir saja tidak bisa. In tad'uhum, jika kalian berdoa kepada mereka selain Allah maksudnya, la yasma'u du'aakum. Mereka tidak akan pernah mendengar ya, doa-doa kalian. Walau sami'u, seandainya pun mereka mendengar, mastajabu lakum. Mereka tidak akan mengabulkan doa kalian. Tidak akan. Mereka tidak bisa mendengar. Seandainya mereka mendengar, tidak akan bisa mengabulkan apa-apa. Nah, ini juga pernah dulu kita bahas kan. Jadi ada orang datang ke kuburan, kata mereka ahli kubur mendengar atau tidak? Mendengar. Nah, mereka mendengar atau tidak? Sebagian ulama mengatakan tidak bisa mendengar. Karena dalam Al-Quran jelas ya. La tusmi'u al-mauta. Muhammad, kamu tidak bisa membuat orang mati itu bisa mendengar. Bukan dalam Al-Quran. Ya, untuk menjelaskan dua kali Allah ya sebutkan ayat yang bunyinya tadi ya. La tusmi'u al-mauta. Dalam surah An-Naml ayat 80 dan surah Ar-Rum ayat 52. Nah, itu hampir mirip. Ya, hampir mirip. Yang pertama dalam surah An-Naml, Allah Ta'ala mengatakan begini. Innaka la tusmi'u al-mauta wa la tusmi'u summa ad-du'a. Nah, sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa menjadikan orang yang mati itu mendengar. Dan engkau tidak bisa menjadikan orang yang tuli itu bisa mendengar seruan. Nah, itu kata Allah dalam surah An-Naml ayat berapa? 80. Itu ya. Nah, wala tusmi'u asumma ad-du'a idza walau mudbirin. Jadi orang tuli ketemu kita, lalu habis itu dia berpaling, pergi. Kita panggil-panggil, dia udah berpaling dari kita. Bisa dengar nggak orang tuli? Nggak bisa, walaupun kita tiup trompet keras banget gitu, tret gitu dia nggak akan dengar. Atau kita mukulkan palu ke tiang listrik, jentret gitu. Dengar nggak tuh orang tuli itu? Nah, nggak bisa. Itu Allah mengatakan Rasul nggak bisa gitu. Engkau tidak dapat menjadikan orang yang mati dapat mendengar. Berdasarkan ayat ini, maka para ulama mengatakan, ya orang mati itu nggak bisa dengar. Dua ayat itu bunyinya persis sama, bedanya di depan aja. Yang satu innaka, yang satu fa innaka ya. Dalam surah Rum fa innaka la tusmi'u al-mauta wa la tusmi'u summa du'a idza walau mudbirin. Jelas sekali ayatnya. Orang mati itu kalau kita berdoa mohon bantuan orang mati enggak bisa dengar. Ayatnya jelas. Nah, tapi ada sebagian ulama mengatakan bisa mendengar. Orang mati itu bisa mendengar. Buktinya apa? Bukankah Rasul mengatakan ketika kita mengantarkan jenazah lalu kita kembali pulang, dia niscaya bisa mendengar suara terompahmu, kan gitu kata Nabi SAW. Ya kan? Berarti bisa mendengar. Yang ngomong siapa? Rasulullah SAW. Nah, jadi maka di sini katakan dalam Al-Quran ini, in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u. Nah, seandainya pun bisa mendengar, mastajabu lakum. Nah, nanti maka para ulama di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menjelaskan merinci ya, orang udah mati itu ya, dia bisa mendengar, tapi juga dia tidak bisa mendengar. Mana dalil tidak bisa mendengar? Ya ini dalilnya. Surah An-Naml ayat 80 sama surah Ar-Rum ayat 52. Mana dalil tapi juga bisa mendengar? Ya hadis Nabi. Hadis Nabi. Yang tadi maknanya kami sampaikan ya. Nah, lalu bagaimana cara mengkompromikan dalil ini? Dua-duanya kan sahih. Ayat ini jelas. Hadis Nabi tentang bahwa ketika kita meninggalkan si mayit, dia bisa mendengar suara terompah kita. Itu sahih hadisnya.
Kan kayak ada kontradiksi kan? Nah, enggak sebenarnya. Karena yang dimaksud mendengar itu ada dua macam. Ada apa namanya? As-sam'u al-idraki dengan as-sam'u al-istijabati wal intifa gitu. Itu. Ada mendengar hanya sekedar mendengar, tidak bisa ngerespon apa-apa, cuma dengar tok gitu. Itu. Nah, sama seperti misalnya orang yang kena penyakit stroke parah, udah nggak bisa menggerakkan apa-apa, tapi telinga bisa dengar. Kita panggil-panggil, ya Pak, itu loh minuman di atas meja, tinggal minum aja gitu. Bisa nggak dia melakukan ngambil air kan? Enggak. Ya, enggak, cuman bisa mendengar. Nah, itu. Dalam konteks itu iya, orang udah mati bisa mendengar. Ibaratnya tadi idroki, hanya sekedar mendengar. Seperti tadi orang stroke parah, dipanggil-panggil, ininya masih jalan. Tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Itu dalam konteks itu iya. Tapi dalam konteks mendengar, mengambil manfaat dan menjawab, itu tidak. Seperti yang diterangkan dalam 2 ayat tadi. Jadi orang mati itu nggak mungkin bisa ya, mengambil manfaat dari omongan kita. Maka kalau orang udah mati dikubur, nggak usah ditalkin. Ya. Nanti kalau kamu ditanya malaikat mungkar nakir, man rabbuka, kamu jawab Allahu Rabbi. Kalau kamu ditanya madinuka, kamu jawab al-islamu dini. Kalau kamu ditanya man nabiyuka, kamu jawab Muhammadun Nabiyyi. Kalau kamu ditanya ma imamuka, kamu jawab Al-Qur'anu imami. Kalau kamu ditanya man ikhwanuka, kamu jawab al-muslimuna ikhwani. Pernah dengar nggak orang mentalkin seperti itu? Pernah itu, kami pernah ya. Jadi ngantar kuburan ke makam, ya, mbah kaumnya ngomong begitu. Ya. Mbah kaumnya ngomong begitu. Nah, ngapain? Nggak bisa ngambil manfaat. Apa lalu si mayit, oh iya siap mbah. Nanti kan nggak mungkin layan, Pak. Orang mentalkin itu ya ketika sedang masih hidup, sakit parah. Itu. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain. Jadi itu Allah jelas ya. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan nanti pada hari kiamat mereka akan mengingkari ya perbuatan syirik kalian. Wala yunabbi'uka mislu khabirin, dan tidak ada yang bisa memberitakan kepadamu sesuatu seperti Allah zat yang maha teliti. Nah, itu nanti mereka akan mengingkari. Ini dalam surah Fatir ayat 13 dan 14. Baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi sekali lagi, ya kalau kita berdoa kepada makhluk, orang yang udah mati itu nggak bisa dengar. Tidak mungkin bisa mendengar. Demikian. Ya, sebelum diakhiri barangkali ada yang mau ditanyakan, kami silakan. Silakan Pak Agus. Ya. Disawer ya. Punya anak sama orang tanah situ, pakai aja. Tak boleh sendiri. Tak galak ini. Iya. Jadi seorang qari'ah internasional ya, lagi baca Al-Quran disawer seperti penyanyi dangdut Pak ya. Nah, yang haram itu ya perbuatan nyawernya itu namanya melecehkan qari'ah ya. Iya. Ya tetap itu yang haram itu perbuatan nyawernya. Nah, apalagi misalnya ya kalau dia masukin ke jilbabnya gitu ya, terus tangan si laki-laki itu menyentuh padahal bukan mahram kan? Ya itu, yang kayak gitu itu haram. Nah, kalau uangnya bagaimana? Ya kalau uangnya tidak haram. Kalau mau si qari'ahnya ngambil ya ambil saja. Tapi kalau dia merasa terhina, enggak mau ambil ya bisa. Itu sikap tegasnya dia misalnya. Yaitu keanehan-keanehan akhir zaman. Ya. Tapi banyak juga tuh orang yang membela. Kalau saya baca komentar netizen itu, yang membela banyak juga. Ya itu mending daripada nyawer pedangdut,
Lebih baik kan nyawer Korea. Kan itu akalnya nggak jelas tuh, di dengkul itu akalnya ya. Orang seperti itu. Nah itu keanehan di akhir zaman yang seperti itu tentu tidak normal. Ya, ini dan itu termasuk melecehkan tentu saja. Melecehkan Al-Qur'an sekaligus pembacanya. Nah, itu Pak Agus. Allah. Itu menurut kami. Ya. Kalau menurut kami tidak haram. Ya. Oh dikasih. Tapi soal dia nggak mau nerima itu haknya dia kan. Kalau dia ambil dikasihkan ke saya ambil itu. Seandainya dikasihkan ke saya itu saya ambil. Ya. Ya. Yang haram itu nyawernya itu ya. Merendahkan si qari'ahnya itu. Nah, merendahkan ayat-ayat suci Al-Quran. Ya itu Pak Agus. Ya apapun alasannya, kalau sawer itu nggak mau simpati simpato kayak tetap ya dia itu nggak etis ya, tidak punya akhlak. Nah itu Pak Agus. Jadi simpati jangan jadi alasan. Kalau simpatik ya ngasih nanti setelah rampung kasih amplop 100 juta tuh kasih simpati itu. Nah kan gitu, atau terserah lah berapa juta gitu ya. Bukan dengan cara uang dilempar-lempar gini kan. Uang dilempar-lempar, dimasukin ke jilbabnya. Nah, itu suatu kemungkaran ya. Semoga tidak terulang lagi gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya itu Pak Agus. Cukup Bapak Ibu? Masih silakan Pak Jazid. Nah. Dalam satu riwayat Nabi itu pernah mendengar lewat kuburan orang yang disiksa. Rasulullah mendengar ya. Terus? Mohon penjelasan. Ya, itu saja Pak. Ya, baik. Monggo Pak. Orang yang meninggal tidak bisa mendengar Nabi. Ya. Berarti nabinya kan? Bukan orang yang meninggalnya kan? Nabinya. Oh. Gimana? Kok bisa Nabi mendengarkan itu? Oke, baik Pak Jazid. Monggo Pak, terakhir. Ye, Pak sinten Pak? Pak Fani, ye, monggo Pak Fani. Ya. Punya 3 anak jenengan. Ya, terus? Istri jenengan di mana? Oh. Nggak ketemu ya dalilnya. Ya. Ya. Artinya bukan hanya jenengan sama istri tapi ngajak pasukan juga gitu ya. Ngajak anak gitu ya. Nah, itu gimana hukum makanan yang dimakan oleh anak gitu maksudnya. Nah, ya, baik Pak Fani. Baik Pak Jazin, yang pertama ya. Iya, betul itu riwayat sahih bahwasanya Nabi ya mendengar jeritan orang yang disiksa di alam kubur. Nah, kok bisa? Ya jelas bisa. Kan beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau berbeda dengan kita, ya. Allah memperdengarkan sesuatu yang kita tidak mungkin bisa dengar. Tapi Nabi mendengar itu sangat mungkin. Itu min qudratillahi azza wa jalla li rasulih. Wa hadhihi mu'jizat lahu. Ini mukjizat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesuatu yang sangat mungkin gitu. Yaitu Pak Jazin. Yang mendengarkan Rasulnya mendengar. Yaitu. Jadi menyatakan bahwa siksa kubur itu betul-betul ada. Iya. Nah, dalam rangka itu untuk menjelaskan kepada para sahabat bahwa siksa kubur itu benar-benar ada. Nah, Pak sahabat kira-kira percaya nggak? Ya percaya. Lalu kita percaya nggak? Ya wajib percaya. Karena ketika kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya di antara konsekuensinya kita harus percaya semua apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama itu memang sahih. Yaitu Pak Jazin. Jadi sangat mungkin. Yang terakhir Pak Fani tadi ya. Ya. Kalau di dalam undangan itu, saya nggak tahu bunyi undangannya gimana. Undangan kepada yang terhormat Bapak. Ada kata-kata berlaku, ada nggak kalimat berlaku hanya untuk 2 orang? Ada nggak di undangan yang jenengan terima? Nggak ada kan? Kalau nggak ada berarti bebas. Kecuali memang si pengundang itu tegas menyatakan undangan ini berlaku hanya untuk 2 orang. Itu baru
berarti anak jenengan nggak boleh makan atau jenengan jangan makan ya. Ambil 2 piring. Caranya Ustaz, ambil yang banyak, dimakan. Ya. Tapi kan kalimatnya hanya untuk 2 orang. Ya itu. Intinya kalau tidak ada kalimat hanya untuk 2 orang, ya berarti boleh gitu. Orang yang jebol sama pikirannya orang. Ya. Ya kalau ada syarat hanya untuk 2 orang, kan berarti di situ disebutkan nggak hanya untuk 2 orang dewasa, nggak kan? Anak kecil orang bukan? Ya orang juga, orang juga. Iya berarti. Nah, cuman konsekuensinya kalau saya sama istri, anak siapa yang jaga? Kan gitu ya. Sementara kita punya anak 3. Terus yang jaga siapa? Nah, sementara menghadiri undangan pernikahan wajib kan itu. Terus gimana tuh Bapak Ibu? Ya caranya, karena di situ tertulis kan hanya untuk 2 orang. Temui kan biasanya kita nemui pengantinnya dulu atau tidak? Biasanya makan dulu atau nemui pengantinnya dulu biasanya? Nyalami dulu kan? Ngucapin doa dulu kan? Nah, sambil pas kita ngucapin doa ngomong, bro, kalau teman sendiri, dalam undangan tercatat hanya untuk 2 orang, tapi aku bawa pasukan ini, gimana? Boleh nggak? Kalau dia bilang, oke, silakan. Oh, halal itu halal. Ya gitu Pak Pani ya. Gampangannya seperti itu. Ya. Terus? Oh gitu. Padahal antum nanya isinya mana, kok nggak dibawa gitu ya? Isi kok dibawa-bawa gitu ya? Yeah. Dari sisi yang lain ya. Dari sisi yang lain, kalau tadi Mas Fani bawa lebih dari 2, nah kalau Pak Nasir diharapkan yang datang 2, kok yang datang cuman 1 gitu. Ya. Ya itu. Jadi tadi ya kalau memang ada jelas tertulis syarat hanya khusus untuk 2 orang, ya mau tidak mau kita harus izin kan kepada tuan rumah, ini saya bawa 3 anak bagaimana? Ya itu. Lazim nggak seperti itu? Lazim nggak? Lazim kan? Normal kita tanya. Daripada kita haram kan yang dimakan oleh anak, karena disyaratkan hanya untuk 2 orang kan gitu. Yaitu Bapak Ibu dan sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Ya wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.